Selamat datang di channel Mulyantara Komang, berbagi penggunaan plot agon untuk membuat animasi pembelajaran. Jangan lupa like and subscribe untuk channel-channel selanjutnya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu masuk ke Play Store handphone, kemudian di search atau dicari dengan carian Plotagon Story. Yang ini Plotagon Story, kemudian search, namanya akan seperti ini yang di atas Plotagon Story. Ini diinstal saja. Kemudian karena ini besar, ukuran file 201 MB, bisa menggunakan WiFi atau jaringan yang tersedia. Ini masih mendownload. Pertama di Plotagon, yaitu Bapak Ibu akan dihadapkan pada pembuatan video. Simbol di atas tanda tambah kredit video itu adalah mulai Bapak Ibu membuat video. Kalau Bapak Ibu ingin melihat pengaturannya, ini ada di pojok kanan atas ada tanda roda bergerigi. Ini untuk pengaturan setting, kemudian bahasa maupun beberapa konten-konten yang sudah Bapak Ibu bisa download. Itu misalnya pengaturannya. Kemudian kita back saja. Silakan Bapak Ibu sekarang create video, klik create video. Kemudian ada go bronze to get more scan, artinya Bapak Ibu jika ingin berbayar itu bisa menggunakan go bronze. Nah, pada kesempatan ini kita gunakan yang free saja, yang versi gratis. Yang pertama Bapak Ibu dihadapkan pada tampilan layar scan pertama. Pertama ini adalah elevator no actor. Ini diberikan scan secara default. Bapak Ibu bisa rubah scannya dengan cara Bapak Ibu mengetik elevator. Klik saja elevatornya itu. Kemudian jika Bapak Ibu tampilannya berbeda bisa dirubah juga. Misalnya klik elevator, Bapak Ibu disediakan beberapa di sini free, backdrop, fantasi. Namun jangan gunakan yang versi keranjang. Versi keranjang itu artinya versi yang berbayar. Bapak Ibu silakan pilih yang versi tanda panah yang bisa di-download. Kemudian bisa Bapak Ibu ini disesuaikan, misalnya outdoor, public, atau school. Misalnya kita cari di schoolnya, kan kita gunakan untuk pembelajaran anak sekolah. Misalnya ini ada classroom, kemudian ada classroom teacher, school corridor. Yang free kita gunakan classroom. Klik saja, nanti akan muncul di scan pertama. Ini untuk scan pertama sudah classroom. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menambahkan no extra atau with extra. With extra artinya ada beberapa siswa yang bisa ditampilkan di sana. Karena di sini kita belajar WFH, kita coba dengan menggunakan no extra tanpa murid. Kemudian no actor, aktor ini adalah gurunya. Bapak Ibu bisa memilih karakter yang bisa Bapak Ibu tambahkan. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan karakter, carilah karakter yang versi gratis dengan cara mengklik plus karakter di pojok kiri atas. Ini misalnya klik saja pertama. Nanti tampilan karakter pertama mungkin berbeda dengan tampilan yang ada di handphone saya, sesuai dengan karakter di versi handphone Bapak Ibu. Mungkin tampilannya perempuan atau mungkin tampilannya laki-laki dengan bentuk wajah yang berbeda. Namun ini bisa diedit. Misalnya ini adalah laki-laki, kemudian ini ada pengaturan jenis kelaminnya sebelah kiri, menggunakan male atau female atau randomize. Bapak Ibu silakan gunakan. Misalnya saya di sini gunakan laki-laki. Kemudian untuk mengatur yang pertama ini sub menu kepala. Ini untuk mengatur bentuk kepala yang Bapak Ibu inginkan. Bentuk kepala yang diinginkan saya gunakan, misalnya bentuk kepalanya saya tetapkan. Kemudian bentuk muka juga bisa bentuk warna muka itu bisa disesuaikan. Misalnya saya klik di bawah ini, warna mukanya ya agak terlihat lebih putih. Kemudian untuk rambut sebelah kanannya ini
Bisa diganti rambutnya, misalnya saya gunakan rambut yang warnanya hitam ya, seperti itu ya, rambutnya warna hitam. Kemudian bentuk warna rambut bisa dipilih di bawahnya. Kemudian selanjutnya menu kumis atau jenggot, itu bisa Bapak Ibu tambahkan. Jika tidak menambahkan, tanda saja tanda silang yang seperti itu yang sebelah kiri ini. Kemudian jika ingin menambahkan, silakan Bapak Ibu pilih yang mana sesuai dengan karakternya. Kemudian mata ini disediakan menu mata. Ini mulai dari bentuk mata, ini bisa dipilih yang mana yang mau Bapak Ibu gunakan. Misalnya saya gunakan yang abu-abu ini untuk matanya. Kemudian kelopak mata bisa disesuaikan. Selanjutnya alis, dan yang terakhir adalah bibir. Saya gunakan warna bibirnya seperti itu. Kemudian menu selanjutnya Bapak Ibu silahkan kreasikan untuk keinginan yang diinginkan pada karakter ini. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian selanjutnya kacamata. Bapak Ibu bisa klik kacamata ini. Jika ingin menampilkan karakter tanpa kacamata, silakan tanda klik silangnya. Jika ingin mengganti kacamata, silakan pilih kacamata yang diinginkan. Kemudian untuk warnanya, silakan warnanya, warna kacamata, bentuk kacamata itu bisa disesuaikan. Selanjutnya baju. Ini baju. Untuk bajunya, silakan Bapak Ibu cari baju yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya tetapkan seperti itu bajunya, kotak-kotak. Kemudian warna kotak-kotaknya bisa diedit di sini. Misalnya saya gunakan kotak-kotak ini yang agak kalem ya, seperti itu. Kemudian celana panjangnya, ini disediakan celana panjang yang Bapak Ibu inginkan. Bisa juga diedit, yang gunakan versi keranjang, gunakan versi yang gratis. Misalnya Bapak Ibu ingin yang mana, kemudian warnanya bisa diedit, misalnya warnanya hitam seperti itu, atau warnanya coklat seperti tadi, atau warna hijau tua. Kemudian sepatunya, kalau tidak pakai sepatu, tanda silang. Jika ingin menambahkan sepatu, klik saja sepatunya. Tuh, misalnya ini pemilihan sepatunya. Tuh, kemudian coraknya bisa dirubah, misalnya pink atau hijau ya, seperti itu. Itu yang lain lebih elegan. Itu yang ini ya, saya gunakan yang ini saja. Selanjutnya yang ini untuk penambahan salah satu karakter. Misalnya kita gunakan misalnya nama-nama guru atau nama Bapak Ibu. Misalnya kalau laki-laki kita gunakan namanya, suaranya kita gunakan suara laki-laki. Misalnya namanya adalah, kita cari laki-lakinya, di Kyoko, Damayanti, Aropa, Leona, Hilda, misalnya Daniel. Kita gunakan Daniel. Kemudian selanjutnya penampilan nama Dun. Kita bisa gunakan nama Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ganti dengan nama guru. Misalnya apa Bapak Ibu yang diinginkan. Misalnya saya tetapkanlah Teddy, kemudian Dun yang tadi, kemudian tampilan pada depan akan seperti ini. Ini karakter yang sudah pernah saya buat, yang di bawah Gordon, Sin, Brit. Kemudian kalau yang tadi dibuat adalah Teddy yang ini. Silahkan klik saja Teddy ini untuk menampilkan di scan layar classroom Bapak Ibu. Ya, itu sudah duduk di belakang pojok kanan. Itu misalnya Teddy kita gunakan sebagai guru. Silakan Bapak Ibu setting tempat duduknya dengan cara klik sit to the left at the desk. Misalnya Teddy ini duduknya di mana,
Kemudian kita misalnya Pak Ibu rubah misalnya duduknya di teacher desk atau door. Misalnya kita pilih adalah teacher desk, maka Teddy itu tampilannya akan duduk di ini. Tampilannya Teddy sudah ada di meja guru, tempat duduk guru. Kemudian bagaimana caranya menampilkan agar tampaknya tampak depan? Bisa Bapak Ibu dengan cara men-setting yang di sebelah pojok kanan atas yang ini, yang bentuknya kamera, klik saja itu. Kemudian tampilannya ini skipping interlacing shot, artinya mau menampilkan dari mana shotnya. Misalnya Pak Ibu bisa setting di sini. Ada Pak Ibu bisa moving right, kita coba saja. Misalnya kita gunakan moving forward, itu tampilannya akan melihatkan televisinya. Kemudian kita coba mapping forward dari teacher desk, itu tampilnya seperti itu. Kemudian tampilan dari door, kemudian kita rubah establishing shotnya dari door, ya itu tampilannya. Ini dari door, from door, looking at the door, atau dari desk right, kelihatan TV-nya. Kemudian dari kita samakan saja ke dari misalnya kita moving right, kemudian from door lookingnya at the TV right, tampilnya akan seperti itu. Itulah gurunya Teddy. Ini baru di scan satu, ya, tampilannya bisa Bapak Ibu tambahkan. Ini ada di bawah. Ini yang di sebelah kiri ini digunakan untuk penambahan scan kedua, layar kedua. Kemudian sebelahnya ada bentuk gelembung. Gelembung ini kita gunakan untuk menampilkan suara gurunya. Kemudian ini audio atau backgroundnya, kemudian musik, dan yang terakhir adalah teks. Kita misalnya gunakan untuk gelembung untuk penambahan suara gurunya, klik saja. Kemudian aktor yang mana dia untuk yang berbicara, karena kita buat satu yaitu Teddy, kita klik Teddy. Kemudian suaranya ini in dialog mode, katakan in dialog mode artinya terlihat secara jelas atau dekat. Kemudian suaranya bisa diedit menggunakan yang mana, yang shining smooth atau yang mana. Kita gunakan misalnya adalah misalnya kita gunakan di sini adalah karakternya happy. Kemudian Bapak Ibu silakan merekam suara Pak Ibu di sini, misalnya tanda mikrofon ini, klik saja. Kemudian diarahkan pada record voice. Bapak Ibu disuruh merekod atau merekam suara Bapak Ibu. Misalnya saya gunakan seperti ini. Salam berbagi, selamat datang di channel Mulyantara Komang. Kesempatan ini berbagi tentang pembuatan video misalnya, kemudian dicentang atau bisa di perhatiin jauh sebelah kiri, kemudian centang, kemudian pause sudah masuk. Selanjutnya bisa write atau diketik juga bisa yang diinginkan, atau misalnya selamat datang misalnya selamat datang. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa tambahkan musiknya. Di sini ada tampilan musik tuh, misalnya musiknya apa yang diinginkan, sebagai backgroundnya, soundnya di sini. Kemudian ditambahkan dengan cara mengupload atau bagaimana, atau musik yang disediakan. Kemudian ini adalah teks. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan teks di sini atau sejenisnya, silahkan Bapak Ibu tambahkan. Misalnya di sini saya tambahkan teksnya adalah Mulyantara Komang channel.
misalnya saya tambahkan. Kemudian sudah. Selanjutnya, bagaimana jika Bapak Ibu ingin menghapus yang sudah Bapak Ibu buat? Kemudian tanda-tanda titik 3 ini bisa digunakan untuk menghapus. Tanda panah ke atas ini digunakan untuk men-step ke atas, tanda bawahnya untuk meng-ground ke bawah boleh. Kemudian hilang tanda silang, kita delete nya. Kemudian musiknya kita delete, misalnya titik 3 nya. Tuh. Sudah, itu baru scan pertama. Selanjutnya Bapak Ibu bisa tambah scan kedua dengan cara mengklik scan ini, scan yang kedua. Kemudian scan ini bisa diganti kembali sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Misalnya saya samakan juga, gunakan Classroom. Kemudian masih no extras, kemudian no aktornya masih digunakan, yaitu Teddy. Selanjutnya pengaturannya misalnya di door saja seperti itu. Selanjutnya bisa ditambahkan aktor yang lainnya, tapi saya gunakan aktor satu saja sebagai guru. Selanjutnya tambahkan suaranya. Aktor yang berbicara adalah Teddy, misalnya ini in dialog mode. Kemudian untuk suaranya cari yang happy, kemudian merekam suara. Jangan lupa like and subscribe untuk channel-channel selanjutnya. Terima kasih. Kemudian centang. Ini sudah. Silakan Bapak Ibu tambahkan kembali, mau memberikan sound, kemudian musik atau teks yang lainnya. Ini untuk scan yang kedua sudah selesai. Nanti Bapak Ibu bisa kreasikan ke scan selanjutnya dengan cara mengklik scan. Untuk scan yang selanjutnya, untuk penambahannya itu bisa Bapak Ibu kreasikan kembali. Ini untuk saya gunakan 2 scan dulu. Kemudian Bapak Ibu jika ingin mengklik pratinjau bagaimana tampilannya, silahkan Bapak Ibu klik di pojok kiri atas tanda play. Misalnya ini playnya, hasilnya bagaimana. Ya, itu misalnya. Itu untuk yang scan kedua. Untuk scan yang ke-1 bisa kita play pratinjau, gunakan secara teks, kemudian nanti animasi yang menirukan teks tersebut, kemudian bisa menggunakan voice kita sendiri. Misalnya ini kita play, hasilnya kan iya itu. Nanti Bapak Ibu silakan itu kreasikan penambahan channel, penambahan skin selanjutnya, bisa tambahkan skin sampai beberapa skin. Kemudian bagaimana caranya untuk menyimpan hasil dari Plotagon ini, yaitu Bapak Ibu silakan klik pojok kanan atas yang dalam bentuk kotak box mengisi tanda panah, klik saja itu. Kemudian render a video, kemudian Bapak Ibu gunakan export with subtitle. Render nanti akan diarahkan untuk penyimpanannya, bisa digunakan menyimpan di Bluetooth atau media yang lainnya, tapi saya sarankan simpan di save to gallery, karena kalau menyimpan di WhatsApp atau di FB itu akan muncul alamat Plotagon atau link Plotagon. Lebih baik Bapak Ibu save to gallery, misalnya di sini save to gallery, nanti secara langsung akan tersimpan di galeri handphone Bapak Ibu. Save to gallery bisa diisi di sini, misalnya adalah Plotagon latihan, misalnya
seperti itu. Kemudian sip. Ya, done. Video sudah tersimpan. Ini nanti Bapak Ibu bisa edit ini, kemudian setelah selesai bisa ekspor kembali, kemudian di back. Ya, ketika Bapak Ibu back, nanti tampilan awal di Plotagon Bapak Ibu akan seperti ini. Ini yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Nanti bisa Bapak Ibu tanda petik 3 ini untuk mengedit rename video, menduplikat video, dan bisa digunakan untuk mendelete video yang Bapak Ibu buat tadi. Kemudian jika Bapak Ibu ingin membuat video yang baru, silakan Bapak Ibu klik tanda tambah untuk create video. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk channel-channel selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.